Jadi harus waktu juga harus tepat. Bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan berapa? 40 tahun. Itu perjalanan. Lewat itu dianggap udah nggak bisa. Jadi waktu kemurahan itu ada, saudaraku. Dalam tiap hidup kita itu, kalau kita terlambat, ada yang nggak bisa lagi nanti. Ditolak itu oleh Tuhan. Makanya, kalau malaikat itu sudah berkata, marilah kita bergerak terus. Haleluya. Kalau ini boleh terjadi, kita diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita berada di dalam ibadah persekutuan kepada Tuhan. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan yang terakhir dalam tahun 2024. Ya. Nanti sepanjang zaman waktu selesai kita bulan ini tidak akan ketemu lagi yang namanya, kalau pengalaman hidup di dalam tahun 2024 tidak akan ketemu lagi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita akan adakan dalam hidup kita sejarah dalam waktu Desember. Sekarang tanggal berapa ya? 8 ya. Oh iya. Iya, kita Natalan nanti ya. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita akan baca ayat-ayat yang sering dibaca di dalam suasana bulan Desember. Lukas pasal 2 kita akan baca ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Ada baiknya kita akan membaca bergantian, saya baca yang ganjil, saudara yang genap, nanti kita bersama ayat 20 supaya kita semakin meraih berkat. 3 sampai 4 berkat: membaca, mendengar, mengerti, dan melakukan. Jadi harus lengkap 4M: membaca, mendengar, mengerti, melakukan. 4 ini harus kita rebut, saudara-saudara ya. Sekolah-sekolah kalau bisa merebut 4 ini M, pasti berhasil deh ya. Membaca, mendengar, mengerti, melakukan. Tapi membaca, mendengar tapi tidak mengerti, nanti melakukan yang salah. Kalau ujian nggak bisa meningkat, saudaraku. Jadi rohani kita juga harus begitu: membaca, mendengar, mengerti, dan melakukan. Saya baca Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka terpaksa berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang menanyakan tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya bersama kita. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudaraku, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, ini saudaraku. Kalau kita baca banyak lagi, saudara-saudaraku, itu adalah berita sukacita. Ya, dalam ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, inilah. Dan selanjutnya ayat 15, setelah malaikat ini meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita sudah baca terus, ya, dalam ayat terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi saudara-saudaraku, itu menunjukkan bagi kita bahwa Natal ini adalah pergumulan bagi kita untuk bergumul biar kita tidak larut di dalam kesedihan, dalam duka cita, tapi memuliakan Tuhan dengan rela, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersuka cita. Ini saudara-saudaraku penting bagi kita. Dan dalam Natal kita atau dalam suasana kita memperingati Natal, pengalaman bagi kita harus mengambil kesimpulan. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi tema di sini pergi ke Betlehem. Ini saudara-saudaraku. Kalau kita sekarang pergi ke Betlehem seperti apa? Kalau secara umumnya, saya dulu pas tanggal 25 pernah ada langsung di situ di Betlehem. Ini puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Jadi itu namanya pergi ke Betlehem. Tapi kalau secara rohani, saudaraku, itu belum ada artinya. Sebab pergi pun badan ke sana, tapi kalau gerakan dalam rohani belum ada, itu sama saja setingkat Farisi ahli Taurat. Tahu, melihat, tapi tidak berpengalaman,
dan tidak ada tindakan di dalamnya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi bagaimana supaya kita berpengalaman pergi ke Bethlehem? Dan semuanya harus terjadi, saudaraku. Kalau pemberitaan tentang kelahiran itu, maka harus sampai bertindak pergi ke Bethlehem. Semua kita harus sampai mengalami ini. Bapak, ibu, pemuda-pemudi, sampai anak-anak sekolah minggu. Amin. Ini saudara-saudaraku. Jadi tinggal sekarang pergi ke Bethlehem. Ya kalau Tuhan tolong kita masih mau ke sana, kumpulin duit. Per bulan berapa, nanti kita pergi rame-rame. Ya, itu saudaraku, pergi secara fisik. Tapi kalau secara rohani, apa kejadian di sana itu yang kita akan perhatikan. Jadi kalau di sini disebutkan, ya setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi ini juga perhatian bagi kita. Kerohanian yang meningkat, mendengarkan firman Tuhan itu, kalau kita lihat tadi dari siapa mereka dengar firman Tuhan itu, pertama malaikat. Malaikat itu artinya juga boleh malaikat yang benar-benar seperti malaikat Gabriel, Mikael, dan ada lagi yang lain-lainnya malaikat. Itu ada. Tapi dalam arti bahasa Yunaninya, ya malaikat itu juga adalah pelayan, pesuruh. Jadi kalau pesuruhnya Tuhan di akhir zaman ini tidak harus seperti malaikat itu. Sekarang kita sering dengar, nggak tahu semua sudah perhatikan, disebut hamba Tuhan. Itu sama dengan arti pelayan Tuhan, sama dengan arti malaikat Tuhan. Haleluya. Bisa paham ya? Nah, kalau begitu, ya, kalau mendengar pemberitaan firman, biarpun yang menyampaikan itu orang, sekarang gembala jemaat, harus itu sampai kita bergumul, itu sama seperti mendengar suara Tuhan. Bisa? Kalau ini bisa, ini sudah pergumulan yang bagus ini. Jemaat nggak ada jemaat gitu, itu namanya jemaat tergembala. Karena di sini malaikat yang menyampaikan kata-kata itu kepada mereka, tapi mereka berkata seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu nggak boleh semata-mata, wah itu kata, ya kebetulan saya di sini sekarang, ya kata Pak Manik, jangan. Harus kita merasa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan, atau penyampaian itu adalah firman Tuhan, ya. Yang penting saudaraku, kita doakan jangan dari pikiran, jangan dari hati, jangan dari tafsir. Tapi kalau firman Tuhan yang benar disampaikan, itu sama dengan kita dengar langsung dari Tuhan. Ini pergumulan loh, ini nggak gampang ini. Ada banyak orang dengar kayak ya sinetron aja, mau lupa boleh, tapi kadang diingat terus sinetron. Ya, kadang orang kalau udah keranjingan Mahabharata, itu film apa itu?
Ini pada tahu ya. Iya sudah. Itu ingat aja dia. Tapi kita harus ingat firman Tuhan. Sehingga marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi harus sampai mengerti apa yang terjadi di sana. Kalau kita ke Betlehem sekarang, apa yang terjadi di sana? Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Ada yang bantu? Boleh. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi apa yang terjadi di Betlehem adalah firman menjadi manusia melalui dilahirkan oleh Maria. Ini udah lama, tapi kita harus bisa lebih mengerti apa yang terjadi di Betlehem bagi kita sekarang. Firman menjadi manusia. Kalau sekitar pas kelahiran Yesus, apa yang terjadi pada saat itu? Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Sudah bisa nangkap ya? Tapi kalau untuk kita sekarang adalah firman sudah menjadi manusia. Dan inilah pergumulan kita terus. Ini bisa. Kalau mau melahirkan lagi sekarang, melahirkan Yesus, mana ada? Yesus cuma satu. Tapi kalau dalam kita semua, firman harus menjadi manusia. Haleluya. Bagaimana itu boleh terjadi? Nah, kembali lagi kata pesuruh tadi, malaikat. Jadi harus ada penabur. Ya, kita udah ikut-ikut di dalam ya Markus pasal yang ke-4. Oke, mari kita baca ini. Markus pasal yang ke-4. Markus pasal yang ke-4 kita akan baca ayat yang ke-20. Ada yang bantu? 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Inilah untuk kita sekarang, dan ini Natal kita. Harus sampai firman itu terjadi dalam kita, dan harus sampai berwujud di dalam kita. Dan wujudnya itu adalah kita sendiri melalui tindakan kita semuanya. Kalau ini sudah terjadi, wah ini kita ini benar-benar yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yakin? Bergumul. Untuk itu semuanya kita ini saudaraku mengalami tantangan. Tidak ada yang enak-enak, semua bergumul. Ini saudara-saudara. Jadi itu artinya dilahirkan. Dan kalau untuk kita sekarang, firman itu ditabur dan bertumbuh. Ada 4 tanah. Ibu pernah nyanyi, saya dengar. Na 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 na. Apa itu nyanyinya? Ada tanah keras di pinggir jalan. Satu lagi, ada yang berbatu-batu. Ketiga, sewa dulu. Keempat, iya. Kalau kita rangka-rangka semua, ada lebih pada kita gampang ya. Seperti kayak begini, dirangkai sama mereka jadi bagus. Ada yang hijau-hijau ini, nggak tahu dari mana ini. Ada yang buah-buah ini.
Terima kasih bagi semua yang ikut partisipasi. Nah, tenaga semua. Kalau saya disuruh begini, wah pusing dah, nggak mampu dah. Kaki aja udah nggak mampu naik dulu. Ya Tuhan berkati semua atas perbuatan apapun yang saudara perbuat, siapapun, ya Tuhan Yesus memberkati. Dan setiap untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudaraku, yang disuruh-suruh sama yang tergerak dari hati itu sangat lebih meningkat lagi. Makanya kita meningkat. Dulu kita bikin tekeles, ayo beri uang Natal. Tapi lama-lama nanti saudaraku jangan yang disuruh-suruh lagi, yang tergerak dari hati. Cinta itu jangan yang terpaksa. Benar gak nih? Haleluya. Tapi cinta itu harus dari dasar hati yang sesungguhnya. Ini makanya ada saudara kita itu, saya mundur bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, bukan karena dipengaruhi. Itu urusan dialah. Nah, tapi cinta itu yang baik itu adalah dari diri sendiri. Meningkat ya. Jangan upaya uang Natal lah. Masih begitu. Yesus sudah mau datang. Perempuan yang disebut wanita bagi Tuhan itu harus semuanya mengerti. Masa harus disuruh nanti kamu masak nasi ya, nanti gini-gini. Jangan gitulah. Semua dia sudah ngerti itu. Sampai kesenangan keluarga itu dia udah tahu. Haleluya. Aduh, luar biasa kalau semua sudah mengerti ya. Makanya saudaraku, kita harus menikah. Haleluya. Jadi Tuhan memberkati saudara-saudara yang tergerak oleh yang aku kalau lihat, ya Tuhan berkatilah saudara-saudaraku ini. Firman-Mu berkata, secangkir air pun tidak hilang upahnya, semua diberkati oleh Tuhan. Ada yang mendukung keuangan, ada yang mendukung tenaga, ada yang mendukung kebolehan, apa saja. Ya, saudara-saudaraku, termasuk bikin dukung-dukung ini semua. Ya, ramai kali kita ini goyang. Baru ini kali Pak, boleh paku-paku. Ya, haleluya lah, bebas. Mau paku sampai pagi juga terserah. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu saudara-saudaraku, 4 cara menerima dan 4 cara pertumbuhan. Itulah yang disebutkan sama dengan firman itu menjadi manusia, dan di sini firman itu mengalami pertumbuhan melalui penaburan. Itu sebabnya kita ini kiranya semua ada yang berhasil sampai berhasil yang paling banyak lah kita ini. Bukan adalah semuanya. Haleluya. Kalau ada nanti ada yang tidak. Semualah. Saya berdoa semua kita ini. Jadi berbuah, jangan 60, apalagi 30, apalagi tidak berbuah. Kalau tidak berbuah diapain? Tebang dan dibakar, unang ditutung lah, hajit mohon. Ini saudaraku, biar ingat-ingat yang muda-muda ini sedikit bahasa Batak, yang Batak, yang Jawi, Dakola. Iya, jadi begitu saudara-saudaraku, harus sampai pertumbuhan. Kalau dulu dilahirkan oleh Maria, tapi firman yang ditabur kita dengarkan langsung itu firman Tuhan, harus bertumbuh. Dan caranya, ya tadi dalam Lukas 2 itu, tempoh hari kan kita bilang janji mau cari, dapat. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala. Ini jadi bukan sedikit ya, segala
perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kalau Raja Daud dia bilang merenungkannya siang dan malam. Bagaimana merenungkan malam? Ya, itu namanya memamabiak. Gitu saudaraku. Jadi sampai dalam tidur kita ini sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Terlalu banyak orang tidak merenungkan firman Tuhan. Saya dengar di Jepang itu manusia paling sibuk. Dan paling sibuk di mana-mana. Padahal Jepang itu paling maju, paling kaya. Tapi paling banyak di sana orang bunuh diri. Ini saudaraku, karena yang dipikiri bukan Tuhan, bukan damai. Yang dipikiri cuma dunia dan segala macam. Sehingga kalau pikirannya itu mentok saudara-saudaraku, ya itulah. Makanya kita semua harus datang ibadah. Dengar firman Tuhan, biar Tuhan tolong kita semuanya. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, selalu kita adakan pertanyaan dalam kita. Apa sih yang kurenungkan ini? Kalau kita renungkan firman, pasti aman, damai, dan sejahtera. Ini saudaraku. Tapi kalau kita sudah renungkan yang lain-lain, susah kita. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudaraku, 3 golongan ini adalah orang yang mati sebelum masuk ke dalam kesempurnaan, tapi sudah menerima Tuhan. Seperti contoh, kalau salah seorang ada di sebelah kanan Yesus, kalau dia langsung mati, Yesus berkata apa? Hari ini engkau bersama di dalam Firdaus. Ini tuh buah sedikit saudaraku, karena belum bergumul, belum melakukan. Nah, kalau sudah bergumul, sudah mulai memasuki firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus, itu sudah berbuah 60. Nah, itu mati dalam ruang kudus. Tapi kalau berbuah 100, sudah mencapai firman Tuhan lengkap. Apa yang tadi kita sudah dengar ini, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi seperti, ya, jadi harus sampai kita semuanya tidak boleh mengurang dan tidak boleh menambah. Ini tema kita. Apa ditulis di tema kita ini? Melakukan semuanya. Ini saudaraku. Itu dengan haleluya. Itu berbuah 100 itu. Nah ini bergumul ya saudaraku ya. Percaya langsung mati, nggak ada lagi waktu untuk bertambah. Nah itu berbuah paling sedikit. Nah orang percaya boleh masuk bersama Tuhan. Baru yang sudah bergumul dipimpin Roh Tuhan dan ya sesuai dengan ya atau kepada firman, belum sesuai semuanya, tapi sudah bertindak di situ. Ya ini saudaraku. Itu ruangan suci. Haleluya. Makanya ruangan suci masih pergumulan. Bisa ditarik kepada 100, bisa ditarik kepada halaman. Kalau langsung mati di dalam Tuhan, di dalam halaman, masih berbuat 30. Tapi kalau belum mati, masih ada waktu. Di situ dia terus menerus. Ya. Itu bukannya berbuat 30,
dihantam sama antikris, saudara-saudara. Ya, itu saudara-saudara yang kasih. Jadi apapun yang terjadi sepanjang hari umur kita, mari hidup di dalam Tuhan. Kita kan nggak tahu nyawa kita ini. Sehasta tidak bisa kita perpanjang. Sehasta, sejengkal, sedetik, siapa lagi? Nggak ada yang tahu lagi. Sehasta, sedetik, sejengkal, selangkah. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi tetap berkumpul, berjaga-jaga, dan cepat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita ke Betlehem. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi harus cepat. Kalau padi umurnya itu gak ada padi yang 2 tahun. Kalau padi 2 tahun bukan untuk dimakan manusia lagi. Dimakan apa? Kira-kira binatang, burung. Karena udah lewat, saudaraku. Makanya kita ini jangan berlambat-lambat. Ya, begitu mereka dengar apa dia katakan, marilah kita pergi ke Betlehem. Saksikan, artinya praktekkan, hidup. Karena saudara-saudaraku, kalau berkat yang sulung itu adalah berkat yang terutama. Jadi itu ibarat berlomba. 1 Korintus pasal 9, banyak orang yang bertanding, tapi hanya satu yang dapat mahkota. Ini jadi saudaraku, waktu juga sangat menentukan. Ada enggak kuliah S1 10 tahun? Ya, kalau tetap dia 10 tahun, DO apa? COD? DO ya. Aduh, drop out ya. Jangan di drop out dari surga, dari Yerusalem baru. Kita harus bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Jangan suka berlamba-lamba rohani ini. Kalau mau pesta cepat nih. Saya bukan sini dulu. Tapi bukan di sini. Karena kalau di pesta makan jagal, apalagi kalau di Toba, enaknya bukan main makan jagal di pesta. Padahal cuma di tangan, pakai tangan, digomak, makan di bulu pisang. Masih ada enggak gitu sekarang? Waktu kita enak banget, itu paling enak lah aku rasa. Kalau di kota segala macam makanan, tapi kalau di kampung itu yang paling enak sudah digomak pakai tangan naik. Ini halangan tapi ya enak saudaraku. Ya, makanya kita ini saudaraku dalam kerohanian ini usahakan jangan yang berlambat-lambat. Taburan yang berlambat-lambat itu, makanya kita baca di mana itu? Siapa tahu? Ibrani pasal yang ke-5 dan 6. Jangan lamban mendengar firman. Artinya untuk ibadah itu sulit, tapi untuk yang lain tidak sulit. Mari berusaha saudara-saudaraku. Marilah kita melihat dan berusaha praktek firman jadi daging sampai kita nanti sama seperti hidupnya Yesus Kristus. Ini kalau firman jadi daging, jadi manusia bagi kita, seperti nyanyian ibu-ibu itu, na 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 na. Ada nyanyian ibu-ibu, bukan kita lagi.
Ini buat Natalan ini, Natal kita nanti, nyanyi ibu-ibu apa itu? Bukan pokoknya ada dia nyanyi dah, bukan kita lagi. Gimana itu nyanyi? Pokoknya nyanyian ibu-ibu lah. Kan ada bukan kita lagi kan gitu ya. Ibu-ibu apa muda-mudi ya? Ibu-ibu apa muda-mudi apa sekolah minggu? Pokoknya adalah banyak ya. Jadi jangan kita lagi, aduh kita ini lamban sekali nggak berubah-berubah. Kiranya Tuhan tolong deh saya juga, semua kita. Haleluya. Kalau Kristen kita yang nggak berubah-berubah, aduh jadi apa kita nanti? Nah, padi aja nggak boleh, saudaraku, lewat 3 bulan ya. Oh, IR itu. Cepat ya. Kalau si tampal gogo 6 bulan. 6 bulan pinter-pinter ini, masih banyak kita orang kampung ini. Sian lupa. Napas oke. Iya. Itu saudara-saudaraku. Jadi harus waktu juga harus tepat. Bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan berapa? 40 tahun. Itu perjalanan. Lewat itu dianggap udah nggak bisa. Jadi waktu kemurahan itu ada, saudaraku. Dalam tiap hidup kita itu, kalau kita terlambat, ada yang nggak bisa lagi nanti. Ditolak itu oleh Tuhan. Makanya, kalau malaikat itu sudah berkata, marilah kita bergerak terus. Haleluya. Kalau ini boleh terjadi, kita diberkati Tuhan. Jadi meninggalkan keakuan kita ini, dan kita akan masuk menjadi seperti Yesus. 1 Yohanes 3 itu ayat 1 dengan 2. Boleh tolong ada yang bantu kita? 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau Kristus datang, kita harus menjadi sama dengan Dia. Makanya sekarang ini cepat, saudaraku, akan serupa. Kalau Dia sudah datang, tutup. Kalau bangsa Israel 40 tahun, ya harus sudah sampai. Jadi kita nanti, Yesus datang, kita harus sama seperti Dia. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu melalui ya taburan firman Tuhan, pendengaran yang baik, dan penyerahan kita untuk cepat bertindak. Jadi kecepatan bertindak semuanya ada waktu. Kalau SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? Jangan lewat. Malah kalau yang bagus itu si Pareng pun aku dengar-dengar dia kayaknya dia mau SMP juga nggak sampai 3 tahun loncat dia kuliah juga. Ya memang dia pintar, saudaraku, ya. Jadi artinya, saudara-saudaraku, kita ini kepada firman Tuhan jangan lambat. Ya, kita baca juga Ibrani pasal yang kelima mulai 11. Tolonglah. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar,
Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, jadi jangan lamban mendengar dan jangan lamban untuk bertindak. Siapapun kalau bersifat ini pasti terberkati. Tapi jangan ambil yang lambannya, tapi pakai harus jangan. Jadi apa namanya yang bahasa Inggris ini, not too late, ya gitu ya. Don't be late. Iya, harus begitu dong. Jadi jangan suka terlambat. Haleluya. Yang sekolah juga begitu. Jangan terlambat mendengar, jangan terlambat masuk, harus rajin. Dan itu jangan anggap beban, harus anggap cinta. Haleluya. Apa yang menjadi tugasmu? Kalau masih sekolah ya sekolah, kalau dia ada olahraga ya itu cintain semuanya. Haleluya. Amin, saudaraku. Aku juga bersaksi. Saya main saksi pun cuma 2 kali diajari. Sekarang sudah bagus kurasa aku. Memuji diri. Tapi benar-benar aku belajar sendiri kok. Ini masku ini tahu ini. Mas. Habis begitu aku beli, karena janjinya dia yang ngajari sampai tamat langsung COVID. Ya berhenti. Tapi enggak diajari orang pun Roh Tuhan bisa ngajari saya. Lumayan bagus sekarang. Cuma belum mau bertanding. Ya, tapi kalau awal sudah mulai agak inilah ya. Jadi ini bukan saya bangga diri. Yang muda-muda ini semangat. Haleluya. Harus sampai penemuan-penemuan yang baru. Harus sampai mendobrak. Haleluya. Amin. Luar biasa nanti yang muda-muda ini dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Karena kalau ada nanti sudah berhasil, waduh, kan senang sekali. Kalau ada dari umat Tuhan yang jenderal, ada yang gubernur, waduh. Apalagi ada presiden, waduh Pak Presiden. Gerejanya di ruko. Yakin nggak ada? Bisa nggak? Tidak ada yang mustahil. Biarpun kita tidak tidak ketebur, tidak takabur, ya tidak itu kan benar kan juga? Tidak tekebur apa takabur? Kita tidak takabur, kita berkata kalau Tuhan kehendaki. Tidak ada yang mustahil. Iya. Mana tahu nanti mas kita ini bisa juga ya tidak ada yang mustahil ya. Amin ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Ya, semua kita. Tapi yang terutama firman menjadi manusia dan berbuah 100. Itulah kehidupan Yesus. Makanya saudaraku, sekarang ini kalau kita meningkatkan dari Taurat kepada Yesus, Taurat suka balas, tapi kalau Yesus tidak suka membalas. Taurat tutup, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam Yesus mengampuni. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan mampukan kita. Kalau di dalam Yesus biar musuh beri makan. Amin saudaraku. Jadi kebenaran manusia itu harus dibuang semuanya. Ini kalau kita berbuat 100 itu ke situ saudaraku. Jadi berbuatnya itu sampai terwujud hidup Yesus. Firman jadi daging. Artinya firman adalah yang disampaikan melalui perkataan dan yang tertulis. Tapi firman praktek
itulah hidup Yesus. Haleluya. Nah, jadi kalau hidup Yesus adalah firman praktek atau praktek hidup. Firman dalam praktek hidup, itulah Yesus. Makanya Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang di surga. Kalau kita bergumul untuk itu, saudara, gak gampang itu. Kalau kita benar-benar menghayati itu sambil menyanyi, bukan kehendakku yang jadi, Tuhan Yesus saja ku turut, apa lagi? Dalam percobaan. Nggak tahu lagi. Habis ini udah kelamaan, nggak pernah dinyanyi. Padahal itu nyanyian penyerahan yang luar biasa. Dulu kalau nyanyi itu nangis. Menyesali segala yang tidak berkenan. Supaya kita praktek, mari kita kembali praktek firman sampai nyata. Firman menjadi manusia di dalam kehidupan kita. Kalau ini boleh terjadi, iblis sudah dikalahkan sebagai yang terakhir. Kalau firman menjadi manusia di dalam Yesus, itu menjadi keselamatan bagi kita. Tapi kalau firman menjadi manusia dalam gerejanya Tuhan, umat Tuhan, itu Wahyu 12, menghancurkan segala pekerjaan setan. Karena yang lahir dari ciptaan ini tidak bisa lagi dituntut oleh iblis. Tidak bisa lagi dituding kekurangannya. Semua sudah bagaikan pakaian linen halus yang berkilau-kilauan. Itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Kalau bisa semua bersaksi begitu, haleluya, pengajaran sudah bisa diberitakan, harus sampai bisa semua, amin. Nah ini, dimana merata kesaksiannya harus sampai begitu. Dan kalau gereja yang sudah firman menjadi daging, iblis akan diusir selama-lamanya. Karena apa? Sudah tidak ada lagi jalan dia untuk berkata, Tuhan tidak adil. Manusia yang ciptaan itu masih berbuat dosa, boleh masuk surga, masih bisa. Aku juga boleh dong. Nanti kalau gereja sudah tidak ada lagi cacat celahnya, baru iblis itu dihancurkan selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Amin. Saudara yakin manusia bisa sampai tidak bercacat celah? Semoga Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati. Kalau itu boleh datang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak susah untuk memberkati kita dengan luar biasa. Mari kita mau datang kepada Tuhan.